Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ihdinas siratal mustaqim amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kemauan untuk datang di Masjid Jenderal Sudirman dalam rangka ngaji bersama, belajar bersama dengan beliau Bapak Dr. Fahrudin Faiz. Kedua kalinya salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bihaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Sebelum pengajian ini dimulai, kami dari Takmir ada beberapa pengumuman. Pengumuman yang pertama, dari kami Takmir Masjid Jenderal Sudirman meminta maaf kepada jemaah ngaji filsafat, bahasanya pada malam hari ini dari kami belum bisa menyediakan air minum. Biasanya kan kalau datang udah ada teh dan kopi. Karena orang yang biasanya membuat air minum pada malam hari ini masih bertugas membuat tongseng kambing seperti itu, bisa menyelesaikan. Kemudian untuk menyambut bulan Ramadan dari kami juga mengadakan ngaji waktunya sore hari, mulainya jam 4 sore tepatnya di Masjid Jenderal Sudirman. Harinya hari Selasa dan hari Kamis. Kitabnya Arba'in Nawawi yang isi Ustadz Makmur Rosyid. Ya, sekian pengumuman dari kami. Nanti untuk kelanjutan kegiatan-kegiatannya bisa diikuti di Facebook Masjid Jenderal Sudirman. Seperti itu. Marilah kita buka pengajian filsafat pada malam hari ini dengan bacaan suratul Fatihah bersama-sama. Semoga Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada beliau Pak Faiz dipersilahkan. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu falamudillalah wa may yudlilhu falahadiyalah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita untuk sesi terakhir sebelum puasa. Puasa nanti biasanya kita libur 1 bulan puasa plus bonusnya Syawal. Saya tidak tahu nanti kita masuk lagi tanggal berapa, minggu keberapa Syawal. Ditunggu saja pengumumannya. Nunggu moodnya Takmir dan mood saya. Enaknya dimulai kapan. Oke. Malam ini kita ada di Imam Ghazali lagi, tokoh idola. Menurut saya Ghazali paling sering kita angkat karena memang pikiran-pikirannya variatif, enak dibahas untuk tema-tema tertentu, khususnya yang berbau praktis tapi agak dalam. Meskipun tidak terlalu sangat dalam seperti beberapa filosof Sufi. Untuk level kita itu Ghazali sudah luar biasa. Sudah wow. Kita ngejar Ghazali juga agak berat. Tapi usahakan paling tidak ada banyak hal yang bisa kita kaji dari Ghazali. Dan saya tidak akan cerita banyak tentang setting biografisnya. Teman-teman pasti sudah akrab. Dan jujur saja, pasca Ghazali
menurut saya belum ada tokoh yang sekaliber Ghazali yang menguasai hampir semua cabang Islamic Studies secara kritis, meskipun nanti berakhir di tasawuf seperti kita kaji kemarin di Al-Mungkit Minad Dolal. Bagi yang buntu nyari tema skripsi apa tesis, itu biasanya lebih gampang kamu cari Ghazali saja. Tema apa saja ada. Risalah-risalahnya itu menyinggung hampir semua tema dalam kajian Islamic Studies. Coba dilihat di perpus-perpus kampus-kampus UIN, STAIN, IAIN itu. Nama Ghazali mesti paling sering muncul. Sabar menurut Ghazali, marah menurut Ghazali, nafsu menurut Ghazali. Tokoh paling laku untuk dikaji. Web khusus juga ada web khusus tentang Ghazali yang hampir semua penelitian, mulai disertasi, tesis, skripsi, tidak cuma orang Indonesia, orang luar juga yang membahas Ghazali dimuat di situ. Banyak diantaranya yang bisa di-download gratis. Itu kan enak bagi yang nulis tesis, pingin survei literatur, tinggal kamu download. Tidak harus capek-capek nyari. Itu antara lain kebesaran Ghazali hari ini. Jadi kalau beliau dikasih gelar Hujjatul Islam, itu bukan omong kosong. Jadi cukup seorang Ghazali untuk menunjukkan betapa tingginya sisi keilmuan Islam. Dialah hujjahnya Islam. Oke. Ya, untuk melahirkan seorang Ghazali butuh sosok-sosok yang tangguh dan berani. Yang jelas rajin baca, rajin nulis, rajin muhasabah, rajin tafakkur. Dan susah nyari yang kayak gitu hari ini. Hari ini orang pinter dikit aja sudah pingin ceramah, sudah pingin ngasih tahu orang. Baru baca 1-2 kitab pingin menyadarkan orang, wong dia sendiri belum sadar. Ya contohnya saya. Ngerti sidik-sidik sudah mau ngasih tahu orang. Oke, dan yang kayak saya banyak, lebih parah juga banyak. Makanya ya bener memang balighu anni walau ayah, cuma ya lihat konteks, lihat situasi. Oke, Ghazali itu yang jelas tema kita puasa. Banyak orang yang sekarang tidak heboh lagi ketika bulan Ramadan datang. Yang heboh saya lihat hanya TV dan Facebook dan WA. Itu pun karena kamu copy paste, ada satu orang bilang mohon maaf menjelang Ramadan, terus kamu share kemana-mana. Kata-katanya sama. Saya punya hampir 23 grup, itu isinya podo-podo. Ya. Jadi ya memang agama Islam menyuruh kita senang dengan kedatangan Ramadan. Orang Jawa zaman dulu mengekspresikan senangnya dengan tradisi-tradisi. Di Jawa dikenal megengan. Megeng itu terjemahan bahasa Jawa dari kata-kata imsak, menahan diri. Jadi megengan itu ya artinya menahan, merayakan hari ketika kita diajari untuk menahan diri. Itu namanya megengan. Jadi ya dalilnya itu tadi, man fariha biduhuli Ramadan, siapa yang senang dengan datangnya Ramadan, dan seterusnya. Jadi kalau ada yang bilang megengan itu bid'ah, ada dalilnya. Dalilnya apa? Mengekspresikan kesenangan. Ya meskipun kita sering lebih fokus ke bancaannya. Ya. Cuma maunya itu. Seneng lah orang Jawa terus pakai tradisi. Biar senengnya lebih berlipat-lipat. Dengan segala macam atributnya, makan-makannya, sodakohnya, syukurannya, dan lain-lain. Jadi hebohlah, tidak apa-apa, Ramadan ini datang. Banyak yang bilang, ala pak puasa aja, sudah biasa kita puasa, sejak kecil sudah puasa.
Sudah dilatih untuk puasa Ramadan, jadi biasa-biasa aja. Iya, berarti level puasa kita memang masih di level itu. Harusnya kita kita dapat momen bagus dari Allah. Saya membayangkan perintah puasa itu kayak mahasiswa disuruh bikin makalah. Disuruh bikin makalah itu kan kepentingan kita loh sebenarnya itu. Kita jadi pinter nulis, kita jadi baca-baca. Apalagi dosennya bilang wajib bikin makalah 15 halaman. Kita kan geruneng. Masa bikin orang capek aja, otoriter. Loh enggak, bikin makalah itu tidak untuk kepentingan dosennya, untuk kepentingan mahasiswa. Kalau kita enggak dipaksa bikin, kita enggak akan bikin. Itu puasa. Sama Allah wajib deh. Allah sangat ngerti apa manfaatnya puasa. Lahir batin untuk hidup kita. Maka sama Allah dibikin wajib puasa. Karena kalau Allah bilang sunnah, boleh puasa, boleh enggak, kita tetap milih enggak puasa. Sama kayak mahasiswa, boleh bikin makalah, boleh enggak bikin. Insya Allah enggak bikin. Dan itu sayangnya Allah pada kita. Karena Allah ngerti apa manfaatnya puasa, maka wajib ya puasa. Dan Allah enggak butuh sebenarnya lapar dan haus kita. Butuhnya apa? Manfaat puasanya. Itu jadi analoginya kayak makan. Sebenarnya semua ibadah juga begitu. Allah enggak butuh ibadah kita. Kita yang butuh, cuma kita tidak sadar, makanya sama Allah setengah dipaksa. Dengan hukum wajib ya. Gitu. Dan manfaatnya untuk kita. Kemarin kita ngerti apa manfaatnya haji. Sebelumnya kita ngerti apa maknanya sholat. Paling awal kita kenal Abdul Qadir Jailani, makna ibadah. Itu kan kita baru, ya berarti penting. Tidak ada yang diperintah Allah itu yang sia-sia. Cuma memang banyak di antara kita yang belum menangkap. Tapi jalani saja. Nanti kita rasakan sendiri manfaatnya. Puasa ini salah satu ibadah paling tua. Sejak adanya manusia di